Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Seperti biasa anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua, ya. Alhamdulillah kalau hadir semua. Oke anak-anakku, seperti biasa tak lupa Ibu ingatkan pada kalian untuk tetap menjaga kesehatan, tetap jaga imun dan iman kalian. Menjaga imun dengan cara apa? Dengan menjaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan ya, itu tetap mencuci tangan, rajin mencuci tangan, kemudian memakai masker, kemudian tetap menjaga jarak ya. Nah, bagaimana hari ini sudah siap belajar? Bahan ajar yang sudah Ibu bagikan kemarin sudah kalian baca di rumah? Alhamdulillah kalau sudah, berarti kalian masuk di ruangan ini tidak kosong ya. Paling tidak ada yang sudah kalian pahami mengenai materi yang akan Ibu sampaikan sebentar. Oke, adapun materi yang akan Ibu sampaikan hari ini yaitu aritmatika sosial. Nanti kita akan belajar bagaimana mencari harga jual, harga beli, untung dan rugi, kemudian hubungan antara harga jual, harga beli, untung dan rugi ya. Oke anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa, kalau misalnya ada guru yang memberikan materi, kalian pasti bertanya-tanya, kira-kira apa sih manfaatnya materi yang akan Ibu sampaikan ya. Jadi manfaatnya yang ini ya. Manfaat dari aritmatika sosial. Coba kalian lihat gambar di atas. Kira-kira apa yang dilakukan, aktivitas apa yang dilakukan Ibu ini? Berdagang. Di mana? Di pasar ya. Jadi aritmatika sosial itu, betul ya, aritmatika sosial itu banyak berhubungan dengan perdagangan. Jadi misalnya ada orang tua kalian berprofesi sebagai seorang pedagang, maka kalian ketika sudah mempelajari mengenai konsep aritmatika sosial, kalian bisa menyampaikan bagaimana caranya orang tua kalian bisa mendapatkan untung yang sebesar-besarnya, kemudian bisa meminimalisir terjadinya kerugian ya. Jadi itu manfaat kenapa kita harus mengetahui materi ini ya. Ya salah satunya yaitu mempermudah perhitungan dalam perdagangan, kemudian yang kedua menghindari kesalahan hitung yang bisa menimbulkan kerugian, dan yang ketiga bisa menentukan keuntungan dalam usaha yang dilakukan. Seperti yang contoh Ibu sampaikan tadi ya. Jadi itulah manfaat kita mempelajari aritmatika sosial. Oke. Paham ya semua? Paham. Nah, oke anak-anak. Nah, sekarang kita sudah belajar di sini ya, sudah masuk di aritmatika sosial. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai bentuk aljabar ya. Jadi bentuk aljabar aritmatika sosial ini merupakan penerapan dari bentuk aljabar. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai perbandingan. Jadi kedua materi yang sudah pernah kita pelajari yaitu bentuk aljabar dan perbandingan ini, itu nanti ada hubungannya, ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari nanti ya. Oke, anak-anakku, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yaitu yang pertama, setelah proses pembelajaran nanti, anak-anakku diharapkan bisa menunjukkan sikap religius, kerjasama, bertanggung jawab, kemudian percaya diri dan kritis. Kemudian anak-anakku juga nanti mampu menjelaskan hubungan antara harga penjualan, pembelian, keuntungan dan kerugian,
Dan yang ketiga, menentukan harga penjualan, pembelian, keuntungan, dan kerugian. Dan yang terakhir, diharapkan anak-anakku mampu menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang berkaitan dengan harga jual, harga beli, untung, dan rugi. Ya, oke. Seperti biasa, ketika kita melakukan proses pembelajaran, berarti ada penilaian yang akan Ibu lakukan ya. Ada dua penilaian yang akan nanti Ibu ambil, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses itu apa? Penilaian prosesnya nanti Ibu akan menilai bagaimana keaktifan kalian pada saat diskusi, bagaimana kemampuan kalian untuk menjawab, untuk bertanya ketika ada teman kalian yang presentasi, ya. Jadi ada juga penilaian hasil yang akan Ibu ambil setelah nanti kita berdiskusi. Ya, penilaian hasilnya itu berbentuk evaluasi untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini. Paham ya? Oke, baik anak-anakku. Kita mulai materi kita. Coba perhatikan ilustrasi masalah di atas. Jadi ilustrasi masalah yang ada di atas nanti itu ada pada LKPD kalian. Nanti dari soal ini kalian akan membaca baik-baik, mengamati, kemudian menganalisis soal atau permasalahan yang diberikan. Kemudian nanti kalian berdiskusi bagaimana cara menyelesaikannya. Yang kalian tulis nanti apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Kemudian berdiskusi bersama mencari solusi dari masalah yang diberikan. Siap ya? Oke. Sebelum kita berdiskusi, Ibu mau kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah Ibu buat kemarin. Ya, minta tolong duduk berdasarkan kelompoknya yang sudah dibagi. Sudah ya? Sudah semua? Oke. Bagikan dulu LKPD-nya. Ini kelompok. Kelompok 2. Nggak cukup ya. Ada isinya. Kelompok 3. Saya. Oke, sudah dapat semua LKPD-nya? Kalian perhatikan masalah di atas itu nanti ada pada LKPD kalian. Ya, jadi nanti kalian silakan mengamati, membaca, mengamati, kemudian menganalisis apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Kemudian cara berkelompok nanti kalian berdiskusi untuk mencari solusi dari masalah yang ada. Tapi sebelumnya, anak-anakku, sebelum kalian mampu menjawab soal di atas, kita akan melakukan simulasi terlebih dahulu ya, yang Ibu namakan simulasi aritmatika sosial. Oke. Ya, Ibu mau kayak ini jualan Bu, tapi tidak ada modal. oh mau ki jualan. Ye, mau ki jualan apa Bu? Jualan sayur-sayuran. Oh, sayur-sayuran. Oh, iya, Pale. Saya bantu Ki di. Ini ada barangku. Kita jual nih Pale. Saya kasih Ki modal. Semuanya ini barang-barangku 100.000. Nanti Ki kalau misalnya laku, baru kita kembalikan Ki di. Ini untuk. Oh, mau Ki juga Bu? Oh, kita juga Pak. Oh iya, ini Pale. Kita Budi. Ingat Ki kalau laku nanti kembalikan Ki lagi ke saya di. Iya, silakan Bu. Beli promo. Ya.
ini ya. Ayo. Sampai 1 kilo 12.000. 3 kilo. Berapa katanya kalau 3 kilo? Kalau 3 kilo, Iya. kalau 2. Iya. kalau 3 kilo. 3 kilo jadi 20. Baik-baik uangnya. Enggak apa-apa, jangan. Ibu lagi mengenai itu Bu, tapi tidak cukup uangnya Bu. Oh, jadi tidak cukup Ki. Jadi bagaimana Mi tuh? Nah, modalku kasih Ki 100.000 Bu. Iya, nanti saya kasih uang pribadiku Bu. Oh. 4.000 jadi cukup nih. Oh iya jadi rugi Mi ini Bu. Kita ya Pak. Bapak? Oh iya 100.000. Oh iya jadi tidak ada min kita dapat Pak 100.000 semuanya. Kelebihan uangku Bu. Wih, berapa kita dapat? Oh, jadi dapat untung Ki kita Bu. Berapa itu untung tak Bu? Oh iya alhamdulillah. Ya nanti pi lagi lain kali saya bantu Ki Budi, saya kasih Ki barang-barang yang lain. Iya. Iya, sama-sama. Oke, sudah dapat semua LKPD-nya? Oke, tadi kita kan sudah melakukan simulasi aritmatika sosial ya. Jadi dari simulasi yang kita lakukan tadi itu, kalian bisa mengisi LKPD-nya, ya. Silakan didiskusikan. Silakan didiskusikan LKPD-nya. Kerjasama ya, jangan sendiri-sendiri. Diskusi dengan temannya. Oke, berdasarkan kalian isi tabelnya ini berdasarkan simulasi tadi yang dilakukan ya. Jadi kalau ini disebut apa? Ya, ini sisa, kalau ya ini sisa uang pedagang setelah mengembalikan modal ke agen. Jadi kalian tadi sudah tahu? Ya, jadi bisa diisi yang ini. Oke. Bisa kelompok 1? Oke, berdasarkan tadi simulasi yang kita lakukan tadi, kalian bisa isi yang ini, sisa uang pedagang setelah mengembalikan modal ke agen. Jadi bagaimana tadi yang pedagang 1, pedagang 2, kemudian pedagang 3. Oke, bisa ya? Bisa. Sama di kemarin kan? Iya. Iya. Jadi ya berdasarkan simulasinya iya. Yang pedagang 1 tadi ada tidak sisa uangnya? Ada? Ya tidak ada ya. Kalau tidak ada kalian tulis tidak ada. Yang kenapa? Maksudnya kenapa tidak ada? Hah? Kemudian yang pedagang kedua? Oh iya. Tidak untung tidak? Oh iya betul. Oke bagus ya. Oke, silakan diisi. Jadi nanti ini juga diisi titik-titiknya ya. Apakah dia disebut harga jual, harga beli, kemudian ini kapan dikatakan dia untung, rugi dan impas. Ya. Oke, silakan. Sambil menulis.
Oh, kelompok 1 tidak ya? Oh, kelompok 3 kenapa, Nak? Masalah yang mana, Nak? Ada 2, oh yang di atas. Oke, baik. Untuk membantu kalian agar bisa menyelesaikan masalah di atas, Ibu akan tampilkan video pembelajaran ya. Oke, silakan kalian simak baik-baik dulu. Yang lain juga bisa melihat ya. Hai, namaku Zea. Ayah dan ibuku adalah wira swasta yang sedang mengembangkan toko kuehnya. Setiap harinya, aku selalu membantu mereka untuk membuat kue-kue tersebut. Masalah pembelian bahan, hanya ibu yang mempersiapkan dan ibu jagonya. Biasanya ibu berbelanja di supermarket dan ibu menulis semuanya di daftar belanja. Ibu membeli tepung terigu, coklat, telur, mentega, dan minyak sayur. Kira-kira ibu membuat apa ya? Wah, ternyata ibu membuat brownies. Ibu menjual satu loyang kue dengan harga 17.000. Dan ibu berhasil membuatnya menjadi 35 loyang. Kue yang ibu buat kali ini habis terjual. Kira-kira penghasilan ibu dan ayah kali ini apakah mendapat untung atau rugi? Mari kita hitung bersama-sama. Ibu membeli semua bahan di supermarket dengan total harga Rp522.000. Kemudian, ibu menjual satu loyang kue dengan harga Rp17.000. Karena seluruh kue habis terjual dan kue yang berhasil dibuat adalah 35 loyang, maka 35 loyang dikalikan dengan harga satu loyang kue. Sehingga total harga kue yang habis terjual adalah Rp595.000. Mari kita perhatikan, ternyata harga jual seluruh kue lebih tinggi dibandingkan dengan harga pembelian bahan-bahan. Wah, ternyata ayah dan ibu mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu berasal dari harga jual seluruh kue dikurangi dengan harga beli bahan-bahan. Sehingga total dari keuntungannya adalah 73.000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keuntungan adalah harga jual dikurangi dengan harga beli. Keesokan harinya ibu membuat donat dengan total harga pembelian bahan adalah 600.000. Kemudian ibu berhasil membuat 100 biji donat dengan harga satu donat adalah Rp5.000. Lalu bagaimanakah hasil pendapatan ibu dan ayah? Mari kita hitung kembali. Modal awal yang dikeluarkan ibu untuk membeli bahan adalah Rp600.000. Jika harga satu donat adalah Rp5.000, maka harga 100 donat adalah Rp500.000. Karena modal awal membeli bahan lebih besar daripada harga jual, maka ibu dan ayah mengalami kerugian. Kali ini mereka kurang beruntung. Hasil kerugian yang didapat adalah Rp100.000. Kerugian berasal dari harga beli dikurangi dengan harga jual. Oke, sudah ya. Jadi Ibu harap setelah menonton video pembelajaran tadi kalian sudah ada bayangan ya menyelesaikan soal yang ada di LKPD kalian ya. Oke, silakan dikerja kembali, Nak. Bukan HP yang di bawah. Oke. Saya oh ini yang belum diisi. Oke. Pedagang satu apakah untung, rugi, atau impas? Ya. Sudah? Bisa ya? Nah, ini menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Oke, diskusikan. Kira-kira harga jual itu apa, harga beli itu apa. Diskusikan, dan kemudian kalian gunakan bahasa sendiri ya untuk menuliskan definisi harga jual, kemudian harga beli, untung dan rugi. Oke, silakan diskusi. Ajak temannya yang tidak aktif ya supaya aktif juga. Jangan diam-diam. Silakan.
Iya. Oke, rumusnya sudah tahu ya? Tadi. Oke, bagus. 100.000 dikurang. Oke, berapa yang tadi dibeli pembeli satu? Iya. Jadi dia mengalami untung atau rugi? Iya. Ruginya berapa? Berapa? 100 dikurang? Iya. Oke. Cakar baik-baik ya. Oke. Bagus. Jadi sebentar siapkan teman kelompok kalian yang mewakili kelompoknya untuk presentasi di atas ya. 2 orang nanti dari kelompok 1, 2, dan 3. Jadi ibu nilai itu ya siapa yang percaya diri untuk tampil di atas presentasi. Ya, oke bagus. Kalau sudah ini lanjut lagi yang ini, misalkan masalahnya. Ya ini, list diketahuinya apa? Baca baik-baik. Apa yang diketahui nih? 24 botol dengan harga. Jadi kalau 24 berapa harganya? Iya, betul. Oke, bagus ya. Oke, kelompok 2 sudah paham. Saya lihat sudah bisa mengisi masalah yang pertama. Lanjut ke penyelesaian masalah yang kedua ya. Ada kesulitan kelompok 1? Ada bisa ya? Oke, bagus kelompok 1. Jadi aktif semua diskusinya kelompok 1. Sudah yang pertama, penyelesaian masalah yang pertama. Oh iya, bagus ya. Oke, 24 ini dikali dengan? Oke, bagus. Oke, sudah bisa penyelesaian yang pertamanya. Lanjut ke penyelesaian kedua juga. Ini kenapa tidak aktif ini sama temannya nak? Oh iya, ya aktif diskusinya. Ya ajak temannya yang tidak aktif ya supaya bisa aktif juga. Ya supaya nanti nilainya semua bagus. Ya. Yang bisa mengerjakan evaluasi sebentar itu yang pasti yang aktif pada saat diskusi, karena nanti soal evaluasi yang ibu berikan itu tidak jauh-jauh dari LKPD kalian. Jadi jangan diam-diam ya, komunikasi sama temannya apa yang menjadi solusi dari masalah LKPD-nya. Jadi kalau diam-diam berarti tidak diskusi namanya. Kalian harus tetap menjaga jarak, jangan terlalu dekat. Kita tetap menjaga protokol kesehatan. Bisa Ibnu? Bisa? Kenapa Ibnu? Ibnu siapa? Ibnu Naimar. Naiman. Bagus kalau Naimar.
Seperti pemain bola. Oke, lanjut lagi. Lanjut diskusinya. Kalian juga boleh buka buku paketnya untuk mencari informasi lain ya, atau informasi tambahan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD kalian. Boleh dibantu dengan buku paket atau buku-buku lainnya. Permasalahan yang pertama sudah? Sudah, oke. Siapa nanti yang naik presentasi? Yang lain? Iya, yang kemarin ya. Iya, yang kemarin. Dibaca kemarin. Siapa nanti yang wakili temannya presentasi? Dua orang dia menulis sebentar. Oke, lanjut. Oke, bagus. Kenapa kelompok 2? Jangan ditutup, buka. Siapa lagi nama Kak? Firman nanti jawab juga anunya. Kalau misalnya disuruh kesimpulan, angkat tangan sini, baru kita bahas nanti ini. Ini kayak gini, harga jual adalah nanti saya nanti kalau kesuruh. Ada laki-laki juga. Kenapa ini Pak? Lanjut ya. Ya, boleh dibuka-buka buku paketnya kalau masih kesulitan mengerjakan LKPD-nya. Ada semua jawabannya, ada juga di bahan ajar kalian, ada di buku paketnya. Nanti kena dibikin tampar. Jangan menggunakan bahasa begitu, tidak bagus ya. Kalau anak sekolah jangan pakai bahasa begitu. Bercanda atau bercanda, Dik? Simpan nih HP-nya, anak lagi pakai. Terus? Oh iya. Ada di buku paketnya, tak? Yang mana? Ini. Coba gitu dulu, anu dulu. Oh iya. Kalau ini 30 boneka, 390 rian untungnya. Kemudian ada rumusnya tadi tak, kalau harga beli itu apa? Iya. Oke, nah harga jualnya yang mana, kemudian untungnya mana?
Baru ini, karena ini kan harga pembelian sebuah boneka, berarti satu kan yang ditanyakan. Baru yang diketahui itu adalah 3 boneka, berarti bagaimana caranya mencari satu boneka, ya? Berarti dibagi, iya betul, dibagi 30. Cari hasilnya berapa? Oke? Lanjut, nak. Oke, boleh dicari jawabannya di buku paketnya. Oke, kelompok 1 sudah hampir selesai ya. Tidak ada. Oh iya, enggak masalah. Kan kita pilih apakah dia untung atau rugi. Kalau untung berarti diisi sebelah sini. Kalau rugi menurut kalian berarti kalian isi di samping sini. Hah? Tapi kalau ini untung atau rugi nih? Oh iya, oke. Betul, bagus. Sudah benar ya? Sudah benar. Oke, bagaimana? Sudah semua? Sudah ya? Oke, sekarang kita akan melakukan presentasi. Jadi, ada perwakilan setiap kelompok nanti untuk membacakan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok berapa? Siapa yang mau naik? Kelompok siapa yang mau naik? Kelompok 1, oh ya, kelompok 3, baik. Boleh gantian ya, kemarin-kemarin selalu perempuan yang duluan. Oke. Sini, iya. Kita mulai dari halaman yang pertama ya. Ya. Oke, silakan dibacakan, nak. Oke, silakan. Pedagang 1 kilogram wortel sama dengan 24.000. Oke. 4 kilogram kentang sama dengan 40.000. 3 kilogram tomat sama dengan 36.000. Total harga 100.000. Oke. Uang diperoleh pedagang 96.000. Uang pedagang setelah mengembalikan modal agen tidak ada sisa uang karena pedagang tekor. Oh iya, katanya kelompok 1 tidak ada sisa uang pedagang karena tekor. Tekor itu apa bahasanya? Selain tekor apa bahasanya itu kalau iya, kerugian. Oke, bagus. Lanjut, nak, ke pedagang kedua. Pedagang kedua 3 kilogram wortel sama dengan 42.000. 4 kilogram kentang sama dengan 40.000. 3 kilogram tomat sama dengan 36.000. Iya. Harga 100.000. Oke, bagus. Yang diperoleh pedagang 100.000. Sisa uang pedagang setelah mengembalikan modal pedagang tidak ada sisa uang. Oke, bagaimana kelompok yang lain? Kelompok pertama katanya yang pedagang kedua itu tidak ada sisa uangnya. Tidak ada sisa uangnya. Kelompok lain ada yang jawaban lain? Sama? Tidak ada sisa uangnya, berarti dia tidak untung dan tidak rugi. Apa namanya? Oh iya. Iya, kelompok 1 tadi mengatakan tidak ada sisa uangnya, berarti dia bisa mengembalikan modal, ya? Oke, sama ya semua kelompok yang lain? Oke, lanjut ke pedagang ketiga. Pedagang 3, harga masing-masing barang oleh agen ke pedagang 3 kilogram wortel sama dengan 24.000. Wortel ya. 4 kilogram kentang sama dengan 40.000. 3 kilogram tomat sama dengan 36.000.
Total harga 100.000. Uang yang diperoleh pedagang 105.000 rupiah. Sisa uang pedagang setelah mengembalikan modal ke agen 5.000. Oke. Oke, 5.000. Oke, sama semua jawabannya? Ada jawaban yang lain? Tidak ada. Oke, bagus semua ya. Sesuai tadi simulasi yang sudah kita lakukan. Oke, lanjut nak yang bagian bawahnya. Istilah titik-titik di bawah ini berdasarkan kejadian pada skenario di atas. 1. Harga barang yang diberikan oleh agen ke pedagang disebut harga beli. Oke, bagus. Lanjut. 2. Harga barang oleh pedagang ke pembeli disebut harga jual. Oke, lanjut lagi. 3. Pada kasus pedagang 1 mencerminkan kegiatan jual beli yang pedagangnya mendapatkan rugi. Oke. Pada kasus pedagang 3 mencerminkan kegiatan jual beli yang pedagangnya tidak untung ataupun tidak rugi. Oke. Lanjut. Pada kasus pedagang 2 mencerminkan kegiatan jual beli yang pedagangnya memperoleh untung. Oke, bagaimana kelompok lain dari nomor 1 sampai nomor 5 tadi? Ada tidak yang lain? Ada jawaban yang lain? Sama semua? Oke, bagus ya. Oke, kita lanjut. Atau ada kelompok lain ya yang bisa melanjutkan lagi? Ya, jangan kelompok 1 semua. Oke, ada. Oh iya, kelompok 2. Oke, silakan duduk kelompok 3. Ya, kita kasih plus dulu untuk kelompok 3 ya. Oke. Oke. Besar keuntungan dapat dihitung jika harga penjualan dan harga pembelian telah diketahui. Maka dapat disimpulkan bahwa Oke, perhatikan yang lain. harga jual adalah harga yang ditetapkan dari hasil penjualan suatu barang. Oke. Bagaimana? Ini kan definisinya menggunakan bahasa sendiri. Ada tidak yang lain jawabannya? Ada? Ada yang lain jawabannya dari jawaban kelompok 2? Sama. Oke, lanjut. Harga jual sama dengan harga beli tambah untung. Harga beli sama dengan harga jual kurang untung. Untung sama dengan harga jual kurang harga beli. Oke, bagus. Lanjut. Besar kerugian dapat dihitung jika harga penjual dan harga pembeli telah diketahui, maka dapat disimpulkan bahwa harga beli adalah harga barang dari pabrik atau agen. Oke. Dari definisi harga beli ada enggak yang berbeda? Apa nak? Kelompok 1? Oh iya, sebenarnya sama ya, bagus, sama ya. Sebenarnya maksudnya itu sama, cuman dari perbedaan bahasa saja. Jadi sama apa yang disampaikan kelompok 2 dan kelompok 1 tadi, bahwa harga beli adalah harga yang ditetapkan oleh pabrik atau agen. Oke, ya. Lanjut. Harga jual sama dengan harga beli kurang rugi. Harga beli sama dengan harga jual tambah rugi. Rugi sama dengan harga beli kurang harga jual. Oke, sama yang lain? Sama. Oke, lanjut. Untung adalah kondisi di mana harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian. Rugi adalah kondisi di mana harga penjualan lebih kecil daripada harga pembelian. Oke, bagaimana mengenai untung dan rugi definisinya? Ada tidak yang berbeda? Berbeda kelompok 1, apa kelompok 1 nak? Untung adalah selisih dari harga jual dengan harga beli. Jika harga jual lebih besar dari harga beli. Oke, kalau rugi? Adalah selisih dari harga jual dengan harga beli. Jika harga jual kurang dari harga beli. Oke, bagus ya. Kedua-duanya sama maksudnya, cuman dari segi bahasa saja ya. Intinya bahwa untung itu adalah selisih antara harga jual dikurang harga beli ya. Sedangkan rugi adalah selisih harga jual dengan harga beli ya. Dengan catatan bahwa harga jualnya lebih kecil dari harga belinya. Oke, sama ya. Tadi jawabannya kelompok 1 dengan kelompok 2, cuman dari segi bahasa saja. Oke. Sudah ya? Oke, silakan duduk untuk kelompok 2. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke penyelesaian masalah. Siapa yang bisa menuliskan di atas penyelesaian masalah pertama? Kelompok mana yang bisa? Kelompok 1, 2, 3 ada yang bisa menuliskan di atas? Yang belum mewakili kelompoknya.
Yang belum pernah mewakili kelompoknya, ayo angkat tangan, silakan ditulis. Oke, bisa, ya? Oke, bisa. Oke, bisa berdua. Nih. Silakan ditulis di sini, nak. Di tempat kosong. Oke. Yang lain tolong perhatikan ya. Tulis diketahui, ditanyakan, kemudian penyelesaiannya. Tulis langsung diketahui. Ya, oke, bagus. Kemudian harga jualnya. Yang lain tolong perhatikan. Oke, 6.000. Oke, ditanyakan. Ditanyakan. Ya, tulisannya besar-besar sedikit, nak, supaya kelihatan temannya juga. Ya, bisa dikasih besar-besar sedikit tulisannya. Oke. Bagian B. Apa yang ditanyakan? Oke. Oke, enggak usah tulis angkanya, langsung saja ini. Iya. Oke, kalau satu botol 6.000. Bagaimana kalau harga jualnya 20 untuk 24 botol? Ini bukan kurang ini, Pak? Oke, lanjut. Oke.
Langsung tulis untung sama dengan di bawahnya, di bawah untung sama dengan. Oke. Oke, bisa dibaca saja yang langkah 3-nya, nak. Oke, kalian lihat penyelesaian. Coba menghadap ke sini supaya temannya lihat. Penyelesaian kelompok 1 diketahui, ditanyakan. Coba jangan ditutupi dulu, nak. Ya. Oke, penyelesaian dari kelompok 1 diketahui, ditanyakan. Sudah benar, ada yang berbeda? Sama? Sama. Oke. Untuk langkah ketiga silakan dibaca. Oke, langkah ketiga. Oke. Sama dengan 144.000 120.000. Hasilnya 24.000. Berarti harga jual lebih apa itu? Iya, harga jualnya lebih besar dari harga belinya. Berarti Bu Ani memperoleh untung. Untungnya katanya sebesar 24.000. Bagaimana kelompok yang lain? Sama tidak? Sama. Oke, jadi Bu Ani, kesimpulan terakhirnya? Bu Ani memperoleh untung sebesar 24.000. Oke, bagus ya. Oke, silakan duduk. Oke, silakan duduk. Oke, anak-anakku, tadi kita sudah melakukan presentasi ya. Tiap kelompok tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, sekarang ada tidak yang bisa membantu Ibu menyimpulkan hasil diskusi kita tadi? Oke, siapa yang bisa menyimpulkan, nak? Silakan angkat tangan. Oke, iya, Amsir, silakan, nak. Harga jual adalah harga yang ditetapkan dari hasil penjualan suatu barang. Oke, bagus ya. Oke, Firman. Untung adalah selisih harga jual dengan harga beli, di mana harga jual lebih besar dari harga beli. Oke, boleh ya, untung. Oke, ada yang lain? Oke, bagus, Cantika. Rugi adalah selisih dari harga jual dengan harga beli jika harga jual kurang dari harga beli. Oke, bagus juga. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain yang belum disebutkan tadi siapa? Oh iya, Irfandi, silakan, nak. Rugi adalah selisih harga jual dengan harga beli, di mana harga jual lebih kecil dari harga beli. Oke, bagus. Sama tadi ya yang disampaikan oleh Cantika. Ada yang lain? Masih ada yang belum disampaikan tadi? Siapa? Iya, silakan, nak. Harga beli adalah harga barang yang ditetapkan agen kepada pedagang. Oke, iya, bagus ya. Jadi kalian sudah bisa memahami apa itu harga jual, harga beli, untung dan rugi. Jadi Ibu ulang kembali ya, bahwa harga jual itu merupakan harga yang ditetapkan oleh pedagang kepada pembeli. Sedangkan harga beli adalah harga yang ditetapkan oleh sebuah agen atau pabrik kepada pedagang. Sedangkan untung itu apa? Untung itu adalah selisih antara harga jual dan harga beli jika harga jualnya lebih besar dari harga belinya. Kemudian rugi merupakan selisih antara harga jual dengan harga beli jika harga jualnya kurang dari atau lebih kecil dari harga beli. Oke, anak-anakku, jadi sudah paham semua ya? Sudah. Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, sekarang Ibu akan memberikan evaluasi untuk kalian. Sudah siap evaluasinya? Sudah. Oke. Ketua kelas dikumpul dulu LKPD-nya, nak. LKPD semua kelompok silakan dikumpul. Oke, terima kasih Ketua kelas. Nah, sebentar. Untuk evaluasinya, silakan kalian kerjakan secara individu ya, sendiri-sendiri lagi. Kalau tadi sudah kerja kelompok, jadi sekarang harus kerjanya sendiri-sendiri ya. Oke. Tidak, aku tahu nak kemarin. Ini ada Firda. Oke.
Oke. Itunya, Nak. Sembarang saja, Nak. Sembarang saja. Ya, oke, ini sembarang. Ada yang belum dapat? Satunya lagi. Oke, sudah dapat semua? Oke, kalau sudah dapat semua, silakan kalian tulis nama dan kelas kalian, kemudian silakan diisi hasil evaluasinya. Oke, silakan tulis nama, jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Kerja sendiri-sendiri ya. Oke, kerja sendiri-sendiri. Silakan dikerja. HP-nya, Nak. Samsir dan Ibnu kerja sendiri-sendiri. Oke, sudah semua ya? Sudah. Kalau sudah semua, silakan tetap duduk di tempatnya biar ketua kelasnya yang jalan ya. Minta tolong ketua kelas dikumpulkan, Nak, evaluasinya. Oke. Ya. Sini. Oke, makasih. Sambil menunggu Ibu memeriksa hasil evaluasinya, silakan kalian baca-baca lagi bahan ajar atau buku paketnya ya, supaya tambah mantap, tambah paham mengenai materi aritmatika sosial.
Oke. Baik anak-anakku, Ibu sudah periksa hasil evaluasi kalian dan dari 16 orang yang hadir hari ini mengikuti evaluasi ada 13 orang yang tuntas dan 3 orang yang tidak tuntas dan alhamdulillah hari ini ada 2 orang yang mendapat nilai 100 yaitu Irfandi dan Aisyah ya. Oke, selamat untuk Irfandi dan Aisyah dan 13 orang lainnya yang tuntas. Baik, anak-anakku, tadi kita sudah melakukan diskusi, kemudian kita juga sudah melakukan simulasi aritmatika sosial ya. Ada pedagang, ada agen, ada pembeli ya. Jadi kita sudah melakukan simulasi aritmatika sosial. Anak-anakku juga sudah berdiskusi bersama tadi, menyelesaikan semua permasalahan yang ada pada LKPD kalian. Dan terakhir tadi, kita sudah bersama-sama menyimpulkan hasil dari diskusi kelompok kita. Kita sudah mengetahui apa itu harga jual, harga beli, kemudian untung dan rugi. Anak-anakku juga sudah mengetahui tadi rumus untuk mencari untung, rumus mencari rugi. Dan bagaimana hubungan antara harga jual, harga beli, kemudian untung. Bagaimana rumusnya ketika untungnya diketahui, kemudian kita mau mencari lagi harga jual dan harga belinya? Kalian juga sudah tahu tadi ya, sudah ada di LKPD kalian. Nah, terakhir tadi kita juga sudah melakukan evaluasi dan Ibu juga sudah umumkan ya hasilnya. Dan hasil evaluasi tadi untuk anak-anakku yang sudah tuntas, selamat ya, tetap pertahankan. Tetap semangat untuk belajar dan nanti Ibu akan memberikan materi pengayaan. Dan untuk anak-anakku yang belum tuntas, 3 orang ini yang belum tuntas nanti ya, silakan menghadap sama Ibu setelah jam istirahat. Itu Ibu ingatkan untuk jangan patah semangat, tetap rajin belajar ya, supaya bisa mengikuti jejak teman kalian yang mendapat nilai di atas KKM. Jadi sudah tuntas ya. Paham semua ya? Paham. Sudah berakhir. Ibu informasikan sebelumnya bahwa kegiatan kita berikutnya, bahwa materi kita berikutnya itu adalah aritmatika sosial, tetapi dengan subpokok bahasan yang berbeda, yaitu persentase untung dan rugi. Oke? Siap ya, nanti Ibu bagikan lagi bahan ajarnya ya. Siap belajar di rumah ya? Ya, oke. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.